Halo, apa kabar semuanya? Para pejuang UTBK SBMPTN 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan data atau gambaran ya, prediksi passing grade UTBK SBMPTN tahun 2021. Yang akan kita sampaikan pertama ini adalah untuk Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Oke, nanti di video berikutnya akan coba saya juga buatkan untuk universitas atau kampus-kampus yang lain. Maka dari itu, bagi teman-teman semua agar tidak ketinggalan informasinya, silahkan di like dulu, kemudian di subscribe yang belum subscribe, yang baru gabung di channel ini, kemudian berikan komentar di bawah. Kampus mana yang akan pertama harus saya sampaikan. Nanti yang paling banyak yang meminta mungkin itu yang akan saya prioritaskan untuk saya buatkan videonya. Oke, sebelum melihat prediksi passing grade ini, bagi yang belum tahu atau belum paham tentang bagaimana penilaian di UTBK SBMPTN, sistem penilaiannya seperti apa yang menggunakan metode item respon teori atau analisis respon butir, bisa saksikan video saya di link berikut ya di video ini ya. Video ini disaksikan dulu nanti biar paham bagaimana sih sistem penilaian yang dipakai di UTBK SBMPTN. Oke, kita mulai saja. Untuk yang pertama di Universitas Gadjah Mada ini saya urutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Jadi nanti kalian bisa melihat posisi nilainya, prediksi passing grade-nya ini seberapa. Yang jelas passing grade ini seolah dari berbagai sumber ya. Jadi yang namanya passing grade itu semuanya prediksi karena tidak ada yang tahu pasti kecuali pihak LTMPT atau universitas itu sendiri yang tahu ya. Beberapa ada yang pernah mempublikasikan di beberapa jurusan, tapi mayoritas tidak semua jurusan dipublikasikan. Maka dari itu banyak pihak termasuk baik perorangan maupun bimbingan belajar itu mengeluarkan sebuah prediksi yang jelas. Masing-masing itu mempunyai dasar sendiri-sendiri. Jadi prediksi tidak hanya dibuat, apalagi lembaga-lembaga bimbingan belajar itu pasti dia punya data, punya dasar dari siswa-siswinya yang sudah lulus di tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang saya sajikan ini rangkuman daripada beberapa prediksi di berbagai sumber yang saya jadikan satu, seolah datanya, kemudian muncullah angka-angka ini. Kemudian nanti setelah tahu passing grade teman-teman semua, teman-teman juga harus mengukur kemampuannya, posisi kemampuannya ada di angka berapa. Nah, untuk mengukur itu memang salah satunya harus mengikuti tryout ya, tryout UTBK. Nah, tryout ini diharapkan yang kalian ikuti adalah yang pesertanya banyak, karena di model sistem penilaian IRT itu adalah validitasnya akan menjadi lebih tinggi jika responden atau sampelnya atau datanya atau peserta yang dianalisa itu semakin banyak. Kalau hanya pesertanya sedikit, maka validitasnya juga tidak begitu signifikan ya, artinya masih meragukan. Jadi cari tryout yang pesertanya 500 sampai 1000 lah, atau kalau perlu adalah 1000 ke atas. Nah, nanti di video saya berikutnya di channel ini juga saya akan coba berikan, saya punya arsip beberapa soal, nanti akan saya jadikan untuk sebuah tryout. Silakan teman-teman semua yang masih belum membutuhkan untuk soal latihan atau tryout bisa mengikuti ya. Nanti akan kita analisa nilainya menggunakan model IRT ya. Kemudian nanti teman-teman semua akan tahu sampai sejauh mana kira-kira kemampuan teman-teman semuanya. Oke, sekali lagi yang baru mampir di channel ini silahkan di subscribe dulu, di like ya, kemudian jangan lupa komentar di bawah untuk PTN mana saja nanti yang akan kita bahas pada video berikutnya. Oke, kita mulai. Yang pertama untuk Universitas Gadjah Mada ini yang paling tinggi prediksi passing grade-nya adalah ada di jurusan kedokteran. Daya tampung pada tahun 2021 itu 62 kursinya, sementara peminatnya pada tahun lalu itu 3.565, atau rasionya pendaftar sekitar 1:58, artinya satu kursi itu diperebutkan oleh 58 peserta. Dengan prediksi passing grade-nya adalah 690,23.
Berikutnya adalah program studi statistika ya. Ini daya tampungnya 2021 untuk tahun ini 2021. Peminat tahun lalu itu 783. Kemudian rasionya itu 1:38 dengan prediksi passing grade-nya adalah 67,34. Oke ya, yang kedua ini statistik. Berikutnya yang ketiga adalah program studi teknologi informasi. Ya, ini bisa dibaca sendiri daya tampungnya biar cepat, kalian juga tidak lama-lama menyaksikan video ini. Prediksi passing grade-nya ada di 671,20. Oke, urutan yang keempat adalah ilmu aktuaria. Ini program studi yang cukup baru, belum begitu lama dibuka di UGM ya, tapi menduduki posisi keempat dengan prediksi passing grade 670,51. Berikutnya di program studi ilmu komputer dengan prediksi passing grade-nya adalah 668,78. Lanjut, berikutnya urutan ke-6 adalah kedokteran gigi dengan prediksi passing grade adalah 665,60. Urutan berikutnya yang ke-7 adalah program studi teknik kimia dengan prediksi passing grade 664,82. Berikutnya urutan yang ke-8 adalah arsitektur dengan prediksi passing grade 664,49. Berikutnya di urutan ke-9 yaitu program studi farmasi dengan prediksi passing grade-nya adalah 662,70. Di urutan ke-10 adalah program studi teknik mesin dengan prediksi passing grade 659,08. Berikutnya program studi teknik industri dengan prediksi passing grade 658,99. Berikutnya di program studi matematika dengan prediksi passing grade 657,78. Berikutnya di urutan ke-13 adalah program studi teknik sipil atau dengan prediksi passing grade-nya 657,39. Di urutan ke-14 ada teknik elektro dengan prediksi passing grade 653,57. Berikutnya di teknologi pangan dan hasil pertanian, ini menduduki posisi ke-15 dengan prediksi passing grade-nya 653,29. Berikutnya di perencanaan wilayah dan kota dengan prediksi passing grade adalah 649,46. Di urutan ke-17 adalah program studi gizi kesehatan dengan prediksi passing grade 648,05. Berikutnya di urutan ke-18 adalah teknik fisika dengan prediksi passing grade 646,85. Di urutan ke-19 adalah teknik geodesi dengan prediksi passing grade 642,67. Di urutan ke-20 ada program studi kimia dari Fakultas FMIPA, ini dengan prediksi passing grade adalah 642,38. Di urutan ke-21 ada program studi elektronika dan instrumentasi dengan prediksi passing grade 639,90. Di urutan ke-22 ada program studi geofisika dengan prediksi passing grade 639,60. Urutan ke-23 ada teknik geologi dengan prediksi passing grade 637,36. Di urutan ke-24 ada teknologi industri pertanian dengan prediksi passing grade 635,33. Berikutnya di urutan ke-25 ada program studi pembangunan wilayah dengan prediksi passing grade 633,78. Di urutan ke-26 ada program studi biologi dengan prediksi passing grade 632,43. Di urutan ke-27 ada program studi teknik nuklir dengan prediksi passing grade 632,37. Di urutan ke-28 ada program studi kartografi dan penginderaan jauh dengan prediksi passing grade 629,96. Di urutan ke-29 yaitu program studi ekonomi pertanian dan agribisnis dengan prediksi passing grade 629,82. Di urutan ke-30 adalah program studi fisika dengan prediksi passing grade 629,72.
Di urutan ke-31 ada program studi geografi lingkungan dengan prediksi passing grade 626,87. Di urutan ke-31 ada program studi kedokteran hewan dengan prediksi passing grade 625,92. Urutan ke-33 ada program studi ilmu keperawatan dengan prediksi passing grade 624,09. Di urutan ke-34 ada program studi teknik pertanian dengan prediksi passing grade 622,01. Di urutan ke-35 ada program studi mikrobiologi pertanian dengan prediksi passing grade 620,46. Di urutan ke-36 ada program studi ilmu tanah dengan prediksi passing grade 613,24. Urutan ke-37 ada program studi agronomi dengan prediksi passing grade 612,64. Di urutan ke-38 ada program studi kehutanan dengan prediksi passing grade 610,27. Ini program studi kehutanan adalah jurusannya Pak Presiden kita, Pak Jokowi ya. Urutan ke-39 program studi higiene gigi ya dengan prediksi passing grade 610,13. Di urutan ke-40 ada teknologi hasil perikanan dengan prediksi passing grade-nya 609,42. Di urutan ke-41 ada manajemen sumber daya akuatik atau manajemen sumber daya perairan dengan prediksi passing grade 608,89. Di urutan ke-42 ada program studi aquacultur atau budidaya perikanan dengan prediksi passing grade-nya 608,10. Di urutan ke-43 ada program studi proteksi tanaman atau ilmu hama dan penyakit tumbuhan dengan prediksi passing grade 606,29. Di urutan ke-44 ada program studi penyuluhan dan komunikasi pertanian dengan prediksi passing grade adalah 601,46. Di urutan yang terakhir yaitu urutan yang ke-45 yaitu program studi ilmu dan industri peternakan dengan prediksi passing grade-nya adalah 600,84. Jadi memang di UGM ini paling rendah adalah 600. Jadi yang bermimpi mau melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada maka raih nilai paling tidak ada di angka 600-an. Kalau lebih itu malah lebih baik. Saya kira itu dulu ya prediksi passing grade untuk Universitas Gadjah Mada yang saintek. Nanti di video berikutnya mungkin kita gantian untuk yang khusus. Sekali lagi yang baru saja member di channel ini silahkan di like dulu, subscribe jangan lupa, atau di komentari di kolom komentar di bawah agar nanti saya bisa memutuskan untuk kampus mana yang akan saya prioritaskan terlebih dahulu untuk membuat prediksi passing grade-nya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.